Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Di sini saya akan melanjutkan bab 8 keuangan daerah, di mana ada kecenderungan umum di seluruh dunia bahwa ada tuntutan yang lebih besar terhadap penguatan pemerintah daerah. Penguatan ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi untuk memperdayakan masyarakat setempat dalam aktivitas pembangunan dan pelayanan publik. Desentralisasi yang dimaksud pada intinya adalah desentralisasi politik yang menyangkut desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan politik kepada daerah dalam berbagai bentuk. Kecenderungan lainnya, pasca program reformasi ekonomi di berbagai penjuru dunia pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an adalah adanya desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi ini berbeda dari desentralisasi politik meskipun sangat terkait erat. Ia berarti desentralisasi pengambilan keputusan di bidang ekonomi dalam perekonomian nasional. Terkait utamanya dengan desentralisasi politik terletak pada desentralisasi pengambilan keputusan yang pada intinya tentu merupakan proses politik. Ada 6 jenis desentralisasi ekonomi yang diungkapkan oleh Matkitos dan Roy, yakni desentralisasi fisikal, desentralisasi pengambilan keputusan manajemen publik, proliferasi lembaga penyediaan layanan yang didukung dengan pembiayaan campuran swasta dan publik, contrasting out pelayanan publik yang dibiayai negara kepada organisasi nirlaba atau komersial swasta, alokasi dana publik, dan privatisasi aktivitas sektor publik dengan meliberalisasi sektor-sektor yang dimonopoli pemerintah. Di antara berbagai jenis desentralisasi tersebut, desentralisasi fisikal memperoleh perhatian besar karena berkaitan langsung dengan hubungan fungsi pengeluaran dan pemasukan antara tingkat atau jenjang pemerintah yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Dua pakar tersebut mengungkapkan pendapat Bank Dunia bahwa desentralisasi fisikal dan devolusi desentralisasi politik merupakan dua hal yang dibutuhkan untuk membentuk hal memperkuat struktur pemerintah daerah. Dalam hal ini, seyogianya autonomi disertai dengan pengelolaan otonomi dan memadai. Ada hubungan yang sangat kuat antara desentralisasi dengan desentralisasi fisikal dan devolusi. Ketika desentralisasi fisikal berarti pemerintah atas menyerahkan pengaruh atas keputusan anggaran dan pengeluaran kepada pemerintah bawahan, bahwa seharusnya didahului oleh adanya desentralisasi politik. Desentralisasi fisikal tanpa desentralisasi politik maka sulit diwujudkan adanya desentralisasi sejati yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi daerah. Sebaliknya, devolusi juga membutuhkan adanya desentralisasi fisikal untuk menopang kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang diembannya. Ada 3 sumber daya yang harus mampu dikelola oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni pengelolaan atas pegawai dan keuangan, serta adanya dukungan politik. Kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik sangat tergantung pada kemampuan keuangannya. Tanpa uang, pemerintah daerah tidak dapat membayar pegawai, perlengkapan dan peralatan, serta berbagai kontrak penyediaan layanan lokal dan lain sebagainya. Dengan demikian, desentralisasi fisikal dan devolusi tampak sebagai dua sisi yang berbeda dari suatu koin mata uang yang sama, sehingga desentralisasi fisikal menuntut adanya devolusi dan begitu pula sebaliknya. Sumber pendapatan daerah. Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung pada kemampuan perdananya. Di berbagai negara, sumber keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Daerah selalu merasa bahwa sumber dananya yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggak berbagai pendapatan dengan daerah. Pendapatan asli daerah. Lokalit renuvis merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah.
Terdapat 3 kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini, yang meliputi pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan utama yang diperoleh daerah. Dalam hal ini, umumnya pemerintah pusat menentukan pajak mana yang dapat dipungut oleh daerah. Di banyak negara, legislasi juga menentukan batasan bagi pungutan tersebut serta memberikan kekuasaan kepada pemerintah pusat untuk memeriksa dan mengesahkannya. Cara pemungutan pajak pada tingkat lokal di berbagai negara berbeda satu sama lain. Norton juga menjelaskan berbagai jenis pajak daerah yang ada di berbagai negara di dunia, yang meliputi pertama property taxes yang didasarkan atas nilai jual atau potensial yang dari tanah atau properti, juga dapat dinilai atas berdasarkan nilai modal atau tahunan maupun cara lainnya. Dalam praktiknya, berbagai peran pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik di atas dapat langsung dalam 2 kategori bentuk berbagaimana diungkapkan oleh Norton. Kategori pertama pada hakikatnya menempatkan pemerintah sebagai penyediaan langsung pelayanan publik dengan berbagai macam variasinya, seperti penyediaan oleh instansi pemerintah, perusahaan negara, atau badan kerjasama lainnya yang secara langsung berada di bawah kendali dan dibiayai oleh pemerintah. Kategori kedua pada hakikatnya menempatkan pemerintah sebagai pengatur, sementara pelayanan publik dapat dilakukan oleh swasta, masyarakat, atau lembaga sukarela lainnya. Cara yang bisa dilakukan pada kategori kedua ini antara lain adalah regulasi dan sebagainya. Pendapatan daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sementara itu, kebutuhan akan pengeluaran daerah harus bisa dipenuhi oleh pendapatan daerah. Melihat hubungan timbal balik antara kedua aspek tersebut, maka desentralisasi fiskal tidak dapat menekankan bahwa mengabaikan salah satu aspek saja. Aspek yang sama pentingnya dengan pendapatan adalah pengeluaran daerah. Pengeluaran ini harus dilakukan oleh daerah guna membiayai berbagai aktivitas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Ada 5 peran yang harus dimainkan oleh pemerintah dalam mengelola segala macam urusan atau kewenangannya. Pengeluaran daerah. Desentralisasi fiskal untuk menyangkut desentralisasi otoritas pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengungkapkan bahwa otoritas diperlukan agar pemerintah daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat, yang mempunyai ciri sebagai berikut. Pertama, secara memadai ia mampu mengendalikan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran. Kedua, secara tepat mengalokasikan sumber-sumber publik ke dalam berbagai sektor dan program. Ketiga, menjamin bahwa lembaga pemerintah beroperasi efisien mungkin. Sebaliknya, devolusi juga membutuhkan adanya desentralisasi fiskal untuk menopang kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang diembannya. Ada 3 sumber daya yang harus mampu dikelola oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni pengelolaan atas pegawai dan keuangan, serta adanya dukungan politik. Kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik sangat tergantung pada kemampuan keuangannya. Tanpa uang, pemerintah daerah tidak dapat membayar pegawai, perlengkapan dan peralatan, serta berbagai kontrak penyediaan layanan lokal dan lain sebagainya. Dengan demikian, desentralisasi fiskal dan devolusi tampak sebagai 2 sisi yang berbeda dari suatu koin mata uang yang sama, sehingga desentralisasi fiskal menuntut adanya devolusi dan begitu pula sebaliknya. Contoh pengeluaran ini adalah pembelian lahan, konstruksi pembangunan dan layanan, peralatan utama seperti mobil, mesin, komputer, dan lain sebagainya. Pertimbangan utama yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah tidak semua jenis pelayanan publik lebih baik semuanya diselenggarakan di salah satu tingkat pemerintahan tersebut. Pelayanan publik tertentu lebih baik diselenggarakan oleh pemerintah pusat, sementara yang lainnya diselenggarakan oleh pemerintah lainnya. Mungkin hanya itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.